Haleluya. 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 Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Hari Minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan mengenai bagaimana Alkitab berkata, carilah perkara-perkara di atas, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Dan saya sudah memberi tema firman Tuhan pada hari Minggu bahwa mari kita mencari dan memikirkan perkara-perkara surgawi. Hari Jumat kemarin saya berbicara bahwa dalam kitab Mazmur berkata bahwa biarlah jiwa kita haus bagaikan seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita juga akan kembali diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita buka Injil Matius pasalnya yang kelima. Dan nanti ketika kita akan membaca bersama, saya berharap kita membaca bersama-sama. Tuhan sudah kasih kita suara, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Seperti itu. Haleluya. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan hari Minggu masih ada kaitan erat dengan apa yang kita akan dengarkan pada hari ini. Sepertinya Tuhan ingin bawa kita untuk melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita di hari-hari ini. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Dengan segala hormat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan. Saudara perhatikan yang membawa Alkitab di dalam Alkitab saudara. Kalau mungkin karena penglihatan sudah kurang jelas, nanti di depan di slide saudara bisa membaca lewat slide saja. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama ya dengan suara yang harus kedengaran, karena firman Allah berkata, perkatakanlah firman Tuhan. Artinya kita harus menyampaikan itu. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Hari Jumat kita mendengar firman Tuhan bahwa rusa yang haus, dia akan mencari di mana sungai yang berair. Dan saya boleh katakan begini, dalam situasi seseorang, dalam rasa haus, bahkan dalam Injil Matius ditambahkan lagi, bukan hanya haus, tapi lapar. Saudara, saya percaya tidak ada di antara kita yang berani berkata begini, saya bisa tahan haus, saya bisa tahan lapar. Pasti tidak pernah, kecuali berpuasa, itu lainnya. Kita harus bedakan mana yang memang karena niat puasa dan yang tidak, ya. Saya pernah tidak makan, tidak minum 3 hari, tapi puasa itu saudara, itu lain, ya. Saya pernah, bukan pernah, memang banyak kali, ya, tapi itu puasa, itu beda. Nggak usah disebut itu, karena itu puasa, ya. 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, tapi puasa, ya. Kalau 1 hari ya setiap hari Jumat, kecuali saya sakit, ya. Nah, apalagi beberapa minggu ini saya ada mengalami sedikit gangguan dalam kesehatan di bagian prostat ini. Saya mesti minum terus, jadi ya otomatis saya nggak bisa putus. Jadi beberapa minggu ini saya memang tidak puasa Jumat, tapi selain saya di pastori semua puasa, dan yang mereka maklum, mereka ya, karena memang saya lagi terapi minum ini, ya, jadi nggak boleh putus. Karena beberapa waktu lalu saya ada kesulitan untuk maaf ya, ke kamar mandi buang air kecil, agak kesulitan, ya. Itu berapa hari saya alami, ya. Jadi satu-satunya memang itu mesti minum terus, minum ya, sampai saya minum sekarang sudah paling kurang 3 liter 1 hari, itu kurang, ya. Pernah sampai 4 liter, kembung sudah, ya. Tapi ya untuk demi kesehatan, ya saya berupaya untuk hal itu. Tapi apabila kita ini bukan berbicara puasa, tapi memang dalam keadaan beraktivitas terus, dalam keadaan haus dan lapar, saya mau katakan tidak ada yang tahan.
Hari ini saya akan berbicara tentang bukan makanan jasmani, tapi makanan rohani. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini diawali dengan kata yang sangat baik, berbahagia. Sekali lagi, ayat ini diawali dengan kata yang sangat baik, yaitu berbahagia. Orang sekarang kalau titip pesan, biarlah kita sehat selalu dan bahagia. Ya, saudara. Banyak duit nggak bahagia, saudara, nggak ada dampak tuh duitnya. Memang sih lebih bagus kata orang, duitnya ada, bahagia, luar biasa. Tapi seandainya dalam keadaan kita tidak ada uang, tapi kalau kita bahagia, itu luar biasa. Nah, ayat ini berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan berkata, orang yang haus, orang yang lapar karena kebenaran, orang itu disebut berbahagia. Jadi sebetulnya kita harus kembali lagi kepada Alkitab. Orang yang disebut berbahagia bukan karena dia memiliki harta yang banyak, tapi orang yang berbahagia adalah orang yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Orang itu, kata Alkitab, berbahagia. Nanti kita akan melihat tentunya ayat-ayat yang lain berhubungan dengan ayat ini. Karena mereka akan dipuaskan. Ayat ini diakhiri dengan kata orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seseorang kalau ditanya, bagaimana keadaannya, bagaimana yang kamu alami? Waduh, puji Tuhan, saya puas sekali. Wah, orang kalau udah sampai ngomong puas sekali, itu udah gak ada kata-kata yang seolah-olah yang lebih baik dari itu, saudara. Sudah bahagia awalnya, terus kata akhirnya, saya puas. Karena Alkitab berkata, orang itu akan dipuaskan. Saya berkerinduan, saudara yang atau kita semua yang hadir saat ini, kita adalah orang yang lapar, kita adalah orang yang haus, karena Alkitab berkata kita berbahagia. Dan ketika saudara tinggalkan tempat ini, saudara adalah orang yang dipuaskan oleh Tuhan. Orang kalau sudah dipuaskan, contohnya, saudara makan di satu tempat, ya, saudara puas, saudara lewat di satu tempat, misalkan juga ada makanan, saudara udah nggak pengaruh. Kenapa? Orang udah puas, ngapain lagi? Kira-kira begitu gambaran. Jadi betapa luar biasanya orang yang dipuaskan oleh karena kebenaran Tuhan. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat. Amsal 27. Lukas dulu. Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 25 bagian A. Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-25 bagian A. Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 25 bagian A. Saya bacakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Sekali lagi, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Apa maksud ayat ini? Ayat ini diawali dengan kata yang tidak baik, yang kita tidak inginkan. Karena Alkitab ini atau ayat ini diawali dengan kata celakalah. Celakalah kamu, kata Alkitab, yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Nanti akan ada ayat yang menjawab ini. Jadi ayat akan menjawab ayat yang lain. Nanti kita akan lihat menjawab ini di kitab Amos. Tapi kita belum ke sana, kita bahas dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hari-hari, wah saya udah kenyang, wah saya seolah-olah sudah tidak butuh firman, seolah-olah sudah tidak butuh Tuhan. Alkitab berkata orang itu adalah orang yang celaka. Orang yang gak butuh Tuhan, orang yang gak butuh firman, orang itu adalah orang yang celaka. Artinya kata celakanya bahaya, dalam keadaan bahaya. Itu maksudnya. Ya.
Jadi orang yang tidak lagi ada rasa haus, orang yang tidak ada lagi rasa keinginan, kemauan yang besar akan firman Tuhan, apalagi datang kepada Tuhan, orang itu kata Alkitab celaka lapar. Nah, saudara-saudara, kata celaka itu adalah orang-orang yang kebalikan dari tadi berbahagia. Ya, artinya nanti kita akan melihat di dalam bagian yang lain akan menjawab semuanya. Ya, nah, saya dulu ingin baca kitab Amsal, banyak ayat yang kita akan baca hari ini. Saya mau supaya semua ini bisa selesai. Karena saya selalu kalau berkhotbah, kalau tidak tuntas rasanya saya hutang. Jadi saya usahakan sudah selesai. Kitab Amsal. Mari kita lihat. Alkitab kita semua lengkap. Amsal pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-7. Saya ingin ini siapa yang salah satu jemaat yang boleh baca. Amsal 27 ayatnya yang ke-7. Kita lihat ini. Ini masih berbicara kenyang dulu, ya. Baru saya akan bahas lagi yang sebab ternyata ada orang yang merasa kenyang, ya. Coba kita lihat. Amsal 27 ayatnya yang ke-7. Ada yang sudah dapat, boleh bantu baca buat kita semua. Amsal 27 ayat 5. Ya. Orang yang kenyang diinjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan. Iya, begini. Alkitab berkata, orang yang kenyang, yang merasa kenyang, menginjak-injak madu. Nah, ini. Saya kasih contoh. Coba saudara perhatikan, kalau anu saudara udah makan, udah jajan apa, terus tiba-tiba saudara kasih kue. Saya pastikan kue itu mungkin hanya sebagian kecil yang masuk di mulutnya, sebagian besar itu nanti dia buat main. Entah itu di pokoknya enggak. Karena apa? Dia sudah kenyang. Sudah merasa dia kenyang. Ini saya mau jelaskan begini. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Artinya begini. Orang kalau dia sudah merasa bahwa dia kenyang. Alkitab berkata madu itu adalah, kalau zaman dulu itu adalah memang menjadi salah satu makanan utama. Karena kan madu dulu itu dengan dia punya dia punya sarang itu. Jadi madu dulu bisa dibilang makanan, tapi bisa juga dibilang minuman karena itu dengan sarangnya. Makanya kan dibilang Yohanes Pembaptis makanannya madu, ya. Dan apalagi itu belalang kalau saya salah. Ya itu kan memang zaman dulu. Nah, tapi Alkitab katakan kalau orang kenyang madu pun bisa diinjak-injak. Artinya tidak mempedulikan. Baru dia katakan begini, masih dalam ayat itu. Tetapi bagi orang yang lapar, ini bagi yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Orang kalau lapar, walaupun mungkin kebenaran itu firman Tuhan agak keras, nemplak dikit, tapi karena dia lapar, dia katakan amin, ini manis. Begitu. Kenapa? Karena dia lapar. Karena dia, apapun ya. Tadi ke hari Jumat kemarin ada seorang ibu, dia bertanya pada waktu khotbah, dia menanyakan tentang ayat yang dia dapat di waktu Paskah, dan ibu berkata, saya menjadi perenungan saya ayat ini, karena selesai itu saya juga mendapat ayat yang boleh dibilang ada relevansi dengan ayat ini. Jadi saya semakin diteguhkan bahwa ayat yang saya dapat di hari Paskah adalah ayat yang betul-betul menegur saya, mengingatkan saya. Saya katakan sesuai dengan ayat ini, kalau orang lapar, segala firman yang datang, Alkitab berkata, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Mungkin firman Allah itu ketika datang terlalu keras, terlalu berat ini firman. Tuntutan firman terlalu berat, tapi Alkitab berkata menjadi manis. Kenapa? Orang itu lapar. Sama saudara, baik makanan jasmani maupun makanan rohani sama. Sebab apa saudara? Karena makanan jasmani juga begitu. Itu yang sebentar, orang kalau nggak lapar, udah dikasih makanan enak, ya orang kurang ini. Kenapa? Ya orang kenyang. Ya sudah. Kenapa?
dia kenyang. Coba aja saudara, ya, udah punya anak, udah kenyang, terus dikasih dia. Kenapa? Karena udah kenyang. Tapi kalau lapar, saudara, ya termasuk saya kalau udah lapar, ibaratnya pun apapun yang di meja, ya entah itu orang katakan, ya pokoknya apapun, karena lapar. Makanya kan keluar satu istilah, makanan yang paling enak pada waktu lapar. Iya apa itu? Semua orang bilang, makanan di dunia ini yang paling enak pada waktu kita lapar. Karena pada waktu kita lapar, orang nggak akan milih-milih lagi. Ya, apa yang di meja, itu yang dimakan. Kenapa? Lapar. Tapi coba kalau nggak lapar, waduh, udah ada capcay, udah ada buyut hai, semua hai sudah ada, rica ini, wah semua sudah. Tapi kalau kenyang, saudara, kurang. Orang kenyang, cuma diobok-obok aja, saudara. Tapi coba kalau lapar, saudara. Ya. Coba kalau lapar. Ya. Bagi yang mungkin doyan kerupuk, pakai kerupuk pun jadi. Itu bagi yang doyan. Tapi bagi yang doyan sambal pun jadi. Itu. Bagi yang doyan tahu tempe pun jadi. Kenapa? Lapar. Tapi kalau kenyang sudah macam-macam dikasih, namanya juga lagi kenyang. Karena kenyang sudah. Nah, saya akan terus, banyak sekali yang akan saya bacakan, takut enggak ini semua. Kita ke ini dulu, ke kitab Mazmur. Kita akan lihat dalam kitab Mazmur. Mazmur 42. Ayat ini saya sudah bacakan hari Jumat, tapi hari ini untuk melengkapi tentang apa yang kita akan bahas, sebab pembahasan kita berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi ini dua, lapar dan haus. Hari Jumat cuma haus. Nah, di hari Minggu dikasih double, lapar dan haus. Mazmur 42 ayat 2 dan ayat 3. Tadi Ibu Harto sudah siap-siap, tapi rupanya ketinggalan sama apa omongan hari Pak. Ya, sekarang giliran Ibu Harto untuk membacakan. Mazmur 42 ayat 2 dan ayat 3. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Inilah firman. Jiwaku harus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, memang kalau di HP suka error ini. Iya. Saya mulai baca dari ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara. Ayat ini pemazmur, dia berkata seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian atau seperti itulah jiwa saya merindukan akan Tuhan. Hari Jumat saya sudah jelaskan panjang lebar bagaimana seekor rusa kalau dalam keadaan haus. Saya sudah kasih contoh apa yang pernah saya alami pada waktu saya pernah ada di satu tempat di kebun, dan itu musim panas, sepertinya di gunung sudah sedang dalam kekeringan, sehingga seekor rusa dia harus memberanikan diri untuk turun sampai ke belakang perkampungan untuk mencari air. Dan dia tahu bahwa pada waktu dia turun itu resikonya besar. Entah itu binatang buas, entah itu yang akan dikejar oleh orang. Dia udah tahu. Tapi karena harus mendorong dia untuk terus mencari di mana ada air. Demikianlah jiwa kita kalau kita haus. Di mana ada air, di mana ada air, di situ kita mencari, di situ kita mencari. Ingat, Alkitab juga yang akan mengatakan ada satu saat di mana kita tidak bisa menemukan air itu. Ingat kata Alkitab, di mana kita tidak akan menemukan lagi makanan itu. Ada satu saat. Mungkin sekarang sudah berkata, apa iya? Kan di sini ada ibadah sini. Oh iya, mungkin sekarang. Sebab Alkitab yang bilang. Kalau mungkin mulut saya yang bilang, saudara boleh percaya, saudara boleh tidak percaya. Tapi kalau Alkitab yang berkata, ya di atas ya,
karena kebenaran Tuhan. Kecuali sudah tidak percaya akan firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Saya percepat terus supaya selesai hari ini. Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Nah, ini ada lagi yang boleh bantu baca supaya saudara juga diberkati Tuhan. Mungkin Pak Jadi udah siap, langsung baca kalau udah siap. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mazmur Daud berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ini kerinduan seorang Raja Daud, yang dimana dia selalu merindukan yang namanya rumah Tuhan. Nanti juga ada ayat yang akan menyusul tentang ayat ini. Daud merindukan sekali, sehingga dia berkata satu hal saja yang dia minta. Dia tidak minta kekayaan indah itu, tapi dia minta kalau boleh dia ada dalam rumah Tuhan. Ini kerinduan. Ini menandakan Daud adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran. Dia haus, dia lapar akan kebenaran. Sehingga firman dia berkata dalam kebenaran firman Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Itu ungkapan Daud. Tapi ada satu hal di mana lagi ungkapan Daud yang luar biasa. Masih dalam Mazmur 122 ayatnya yang pertama. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Jadi firman Allah berkata, Mazmur 122 ayat 1, aku bersukacita. Ini Daud. Daud sangat bersukacita apabila ada orang berkata kepadanya, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada sukacita. Di dalam kitab Mazmur yang lain juga berkata bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan, membakar semangatku. Bagaimana Daud ketika mendengar yang namanya rumah Tuhan, hatinya bergetar. Hatinya ada kerinduan yang luar biasa ketika mendengar rumah Tuhan. Karena Daud tahu di rumah Tuhan ada damai, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan. Dan di rumah Tuhan dia akan menerima bagaimana keselamatan dari Tuhan. Itu Daud. Dan kalau saudara belajar sejarah bangsa Israel, ada begitu banyak raja yang pernah memerintah bangsa Israel. Tapi coba saudara baca baik sejarah apalagi Alkitab. Siapa raja yang disebut raja yang termasyhur? Siapa raja yang disebut raja yang terbesar? Dia adalah Daud. Walaupun badannya kecil, tapi dampaknya besar, pengaruhnya besar. Kalau saudara baca kitab Mazmur, hampir semua, sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Dia mengungkapkan rasa syukur, dia mengungkapkan rasa pujiannya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Daud punya pengalaman yang indah ketika dia ada dalam rumah Tuhan. Daud merasakan itu, saudara, bagaimana hati yang penuh sukacita pada waktu dia ada di rumah Tuhan. Itu Daud alami, itu Daud rasakan. Seolah-olah seperti juga ada dalam ayat yang lain, lebih baik satu hari di rumah, di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Itu kata kita, saudara. Kenapa Daud berkata seperti itu? Itu pengalaman Daud. Kalau dipikir Daud pernah hidup di padang, pernah hidup di kebun, padang itu kebun. Tapi Daud juga pernah hidup di istana. Tapi Daud katakan, hanya di rumah Tuhan dia bersukacita, selalu ada dalam rumah Tuhan. Saudara, mungkin kalau kita mendengar orang yang memang susah, lalu dia ngomong, memang dasar kamu susah ya dia. Tapi Daud, saudara, kalau bicara kalau bicara kemewahan, dia pernah di istana.
Dia lama di istana. Tapi bagi Daud, Alkitab berkata lebih bersuka cita ketika dia katakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bagaimana Daud yang selalu dan selalu merindukan akan rumah Tuhan. Dari ayat ini, kira-kira apa yang kita tangkap dari ayat ini? Kalau saya menerjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari begini. Orang kalau hidupnya sudah terbiasa, sebab ini kan pengalaman Daud yang Daud ungkapkan. Orang kalau hidupnya sudah terbiasa, selalu ada dalam rumah Tuhan. Satu saat, satu kali aja dia tidak ada di rumah Tuhan, saya pastikan orang itu gelisah sepanjang hidup itu. Orang sudah terbiasa dia ada dalam rumah Tuhan, satu hari saja, satu kali aja dia tidak ada dalam rumah Tuhan, dia itu gelisah sepanjang hidup itu. Dia tidak akan mengalami ketenangan. Kenapa? Karena itu. Karena dia sudah bisa merasakan perbedaan ketika dia ada dalam rumah Tuhan. Nah, makanya di dalam kitab Mazmur juga berkata bahwa lebih baik satu hari di pelataran bait Allah daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kenapa, saudara? Karena memang begitu. Orang yang seperti Daud yang kita sudah baca, orang yang betul-betul selalu merindukan rumah Tuhan, seperti yang kita baca di sini, bahwa saudara, ketika orang saja mengatakan, ayo mari kita ke rumah Tuhan, kata Daud, dia berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada ayat lagi yang kita akan bacakan, dan ini agak sedikit panjang saya jelaskan. Oh yes, satu ayat dulu, baru kita ke ayat. Mari Injil Matius dulu. Habis Injil Matius baru kita ke Amos. Injil Matius dulu, baru kita ke kitab Amos. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tolong ini dibacakan siapa yang sudah dapat, ya. Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 33. Baru selesai itu kita melihat dalam kitab Amos. Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, begini. Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau saya baca ayat di atas berkata begini, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu pun memerlukan semuanya itu. Hari Jumat saya katakan begini, memang dalam Alkitab berkata, berserulah, mintalah, maka aku akan mendengar. Tapi saudara, kita tidak bisa melihat Alkitab itu dalam satu bagian atau dalam satu sisi saja. Tapi kita juga melihat Alkitab itu dalam bagian yang lain. Betul, bagian yang lain berkata berserulah, mintalah, memang ada ayatnya. Saya ajarkan itu. Tapi kalau melihat ayat ini, sebelum kita meminta, Bapa sudah tahu apa yang kita butuh. Sebelum kita meminta, Bapak sudah tahu. Bahkan mungkin sebelum terpikirkan, Bapak sudah tahu. Saya sudah kasih contoh hari Jumat. Bapak Ibu punya anak yang sekolah. Saya kasih contoh begitu. Sepatunya sudah mulai sobek. Mungkin anak itu belum perhatikan Bapak sepatunya sobek. Tapi orang tua kan kalau anaknya peluk, dia melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki jadi gitu. Oh, saya lihat selamat siang, selamat sore, dia. Nah begitu ibunya lihat di kakinya sepatunya mulai mahal, yang ada di pikir orang tuanya, anak ini sudah harus diganti sepatu ini.
Anak itu mungkin cuek aja, toh bisa dipakai. Tapi orang tuanya langsung berpikir, sebentar lagi, minimal minggu-minggu ini sepatu anak ini sudah harus diganti. Anak itu belum mau, dia juga belum terpikirkan. Toh dia pikir masih bisa kok dipakai, dia jadi belum tahu. Tapi orang tua udah lihat, orang tua udah tahu ini harus diganti. Begitu juga bulan berikutnya lagi, pas datang dia taruh itu tas bukunya, orang tua lihat, wah tasnya udah menjebol. Anaknya itu mungkin nggak ngomong, cuek aja, mungkin dia pikir masih bisa dipakai. Tapi orang tuanya sudah pikirkan tas ini sudah harus diganti. Alkitab bilang begini dalam ayat yang lain, kalau saja Bapa di dunia tahu memberi yang baik kepada anaknya, ini kata Alkitab, apalagi Bapa di surga. Bapa di surga lebih tahu. Jadi sebaik-baiknya Bapa di dunia, itu Bapa kita di surga jauh lebih baik. Itu kata Alkitab. Jadi kalau saja Bapa di dunia bisa melihat dan bisa tahu apa yang dibutuhkan, apalagi kata Alkitab Bapa di surga. Jadi saudara, Alkitab ayat yang kita baca tadi, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Makanya ayat ini cari dahulu kerajaan. Makanya sebelum kita memikirkan sesuatu, biarlah kerajaan Allah dulu. Kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tuhan, 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 kerajaan Allah, kerajaan Allah. Ya, kita begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hari-hari ini saya juga suka bertanya, kok Tuhan selalu bawa saya? Saya kan kalau khotbah kan berdoa dulu. Kok kenapa Tuhan bawa hari-hari ini ayat-ayatnya semakin mengarah seolah-olah Tuhan besok sudah datang. Minggu bulan-bulan yang lalu berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu saya ingat, itu pas masuk bulan Januari mulai topik khotbah, berjaga-jagalah dan berdoalah, berdoalah dan berjaga-jagalah. Itu terus mulai ke sini terus berbicara ke situ terus soal itu. Mulai lagi kemarin Tuhan berjaga-jaga, pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Biarlah kamu seperti rusa yang haus. Hari ini double haus dan lapar. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Nah, kita lihat Amos pasal 8 ayat 11 dan ayat 12. Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Lapar dan haus. Amos 8 ayat 11 dan 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman, tetapi tidak mendapatnya. Ada satu waktu di mana kita mencari, bahkan Alkitab ini berkata sudah muter dari ujung ke ujung, utara timur, utara selatan, timur barat, tapi Alkitab berkata ada satu saat itu tidak akan mendapat. Saudara tentu bertanya, ini kok kenapa ya ayat ini berkata begitu? Bukankah selalu dalam firman Tuhan, dan juga saya percaya saudara juga sudah dengar mungkin khotbah-khotbah dari hamba Tuhan manapun selalu berkata begini, itu selalu mungkin sudah dengar. Ada satu saat bahwa pintu kemurahan Allah akan tertutup. Saudara mungkin saudara suka dengar itu. Ada satu waktu di mana pintu kemurahan Tuhan akan ditutup. Dan Tuhan memberikan contoh dalam Injil Matius 25 tentang 10 anak darah. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Dan di situ firman Allah memberikan perumpamaan itu. Dan Alkitab berkata yang 5 yang bodoh di situ bilang apa? Mereka mengetuk-ngetuk pintu. Tapi firman Allah berkata pintu tidak dibukakan lagi. Itu apa artinya? Pintu kemurahan Allah sudah ditutup. Kalau pintu kemurahan Allah sudah ditutup, ya udah. Saudara mau dongkrak, ya, di sini ada pamel gitu kan, mau pakai lingkis yang 5 kilo pun nggak akan terbuka. Mau dengan cara apapun untuk membuka pintu kemurahan itu sudah tidak bisa, karena juga ada ayat firman Tuhan berkata, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tapi kalau juga yang Tuhan buka, nggak ada yang tutup. Tetapi kalau sudah saatnya Tuhan tutup, tidak ada yang bisa membuka.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat ini sangat menyadarkan kita bahwa tidak selamanya firman Tuhan itu ada. Tidak selamanya kita bisa berkumpul beribadah seperti ini. Ada saatnya di mana Alkitab bilang sudah tertutup, sudah tidak ada lagi menjelajah orang, sudah tidak ada. Dan nanti satu saat, saya sudah pernah katakan, satu saat kita akan buat semacam pendalaman Alkitab mengenai hal ini. Kenapa? Ada ayat berkata pintu kemurahan itu tertutup. Nah, itu panjang penjelasan saya. Ya, memang seperti itu, saudara. Nanti kita akan melihat, ya, dan kita akan belajar panjang di situ, saudara. Sampai ada waktu, ada batasnya di mana memang itu sudah seperti ayat yang berkata bahwa pintu kemurahan Allah sudah tidak ada. Nanti kita akan melihat di kitab Wahyu bagaimana firman sudah tidak ada, Roh Kudus sudah tidak ada. Ada waktu itu, saudara. Ya, jadi tidak selamanya orang nanti tahun depan. Ada batas, saudara. Ada saat, sebab ini jelas sekali ayat ini, dan tentu bukan hanya ayat ini, ada banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan hal itu. Ada banyak penjelasan berbicara tentang pintu kemurahan atau berbicara tentang kesempatan. Makanya kan yang dibilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Kalau kita melihat keseluruhan ayat itu berbicara tentang ada saatnya di mana memang manusia yang kita sudah seperti itu, saudara, ya, bahwa akan ada saat di mana pintu kemurahan Allah itu tertutup. Jadi selagi kita masih ada kesempatan, kita berjaga-jaga dan berdoa, di mana ada satu saat di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan. Disitulah orang mungkin akan mencari seperti perumpamaan 10 anak darah yang 5 kesana kemari. Tuhan berapa? Coba deh, karena itu saya ingat, mari kita baca Injil Matius. Ini tentang bagaimana Tuhan memberikan suatu mengumpamakan, ya. Injil Matius 25, mungkin ini ayat terakhir. Injil Matius 25. Kita mulai saja ayat 10. Nanti saudara ada kesempatan, saudara boleh baca dari ayatnya yang pertama. Tapi saya mulai dari ayat 10 saja. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Itu anak gadis yang bijaksana. Baru ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain yang bodoh ini, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Buka dong. Ada suara dari belakang, aku tidak kenal. Sebab pintunya sudah tertutup. Tapi ada suara lagi dari belakang, aku tidak pernah kenal kamu. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Jangan sampai suara yang didengar oleh 5 gadis yang bodoh ini, jangan sampai itu kita dengar. Tapi bagaimana? Firman Allah hari ini sudah disampaikan. Biarlah kita haus, biarlah kita lapar akan kebenaran. Biar terus kita lapar, terus ada kerinduan. Seperti di Mazmur tadi, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ada sukacita yang besar. Dan puji Tuhan, saudara, kita bersyukur hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya juga bersyukur kepada orang tua saya, kepada oma opa saya yang sudah mewariskan nilai-nilai yang luar biasa kepada kami sebagai cucu dan sebagai anak. Opa, oma saya mewariskan yang luar biasa. Mungkin saudara berkata, apa diwariskan? Harta yang banyak. Bukan itu. Tapi diwariskan nilai-nilai yang luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh oma opa saya. Kemarin saya katakan, oma saya meninggal dalam usia yang kalau tidak salah 92 atau 93 tahun. Dan memang beberapa tahun sebelum dia meninggal, dia sudah tidak bisa ibadah karena kondisi. Tapi saya katakan, seingat saya, oma opa saya sewaktu mereka sehat, sewaktu mereka masih bisa, kalau saya boleh katakan sampai itu gembala, kalau sudah pasti hafal tuh. Kalau tidak, opa saya sampai tidak ada, yang keluar pasti apa?
Oh si om sakit ya. Karena cuma itu dia tidak bisa ibadah. Opa saya kalau sampai nggak ibadah berarti dia sakit. Oma saya juga begitu. Jadi kembali sudah hafal. Kalau sampai sudah itu, nama opa saya Opa Harman. Kok si Opa Harman? Pasti langsung nanya sama anak-anaknya. Apa sakit ya? Pasti. Kenapa? Kalau tidak ada berarti dia sakit. Dan saudara luar biasa. Kepergian opa saya sebelum 1 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, dia sudah dikunjungi oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan. Dan itu seperti pemberitahuan bahwa seolah-olah dia bilang sebentar sudah pergi. Dan itu diceritakan opa sama oma saya, sebab opa saya yang lebih dulu dipanggil. Diceritakan itu kepada oma saya, kamu nikah kali. Artinya seperti kan mungkin oma kaget mendengar itu. Tapi betul saudara, 1 minggu kemudian dia dipanggil. Dan pada waktu dia dipanggil, tidak dalam sakit yang sudah sekarat, tidak. Itu cuma anak-anak. Makanya kan mati nggak di rumah sakit, cuma di rumah. Orang cuma anak-anak. Dia nggak sampai sakit segimana, cuma anak-anak. Dan sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bilang apa? Panggil gembala. Itu siang-siang. Saya sudah di sini, saya cuma dengar kabar. Panggil gembala. Dipanggil gembala. Dipanggil gembala, dia lagi lemes-lemes kan, nggak sakit-sakit ini, cuma ya kalau orang tua kan anget-anget gitu. Dia bilang sama om saya, tolong bantu bapak disuruh duduk di ranjang. Berdoa, habis berdoa masih belum kuat lah untuk duduk lama-lama. Baringkan lagi. Pada waktu mau dibaringkan, di saat itulah dia pergi. Di saat itu dia pergi, dan waktu dia pergi cuma tidak kelihatan seperti bergetar ataupun cuma langsung sudah matanya terbalik, udah kata om saya, udah. Lalu om saya saking penasaran, artinya belum siap, dan kok kenapa seolah nggak sakit betul, dia mau tapi kata om gembala sudah. Dan om gembala kami pun berkata begini, kalau boleh saya pergi seperti ini. Luar biasa saudara. Dan kalau boleh tahu saudara, opa saya juga ingat setiap Jumat tidak ketinggalan puasa. Itu setiap Jumat tidak ketinggalan puasa walaupun udah tua. Ya. Makanya seperti yang saya bilang, kalau sampai tempat duduknya kosong, itu gembala yang dipikiran dia apa saudara, pasti sakit. Karena selama ini kalau sampai tidak ada, berarti masih sakit, nggak bisa datang. Jadi saudara, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah hati kita hari-hari ini, apalagi saudara, kita sedang melihat satu kondisi di dunia sekarang ini. Saya tidak katakan bahwa besok Tuhan datang, tidak. Tapi yang saya mau katakan, kalau melihat dari keadaan dunia dan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, sesuai dengan nubuatan firman Tuhan, saya pastikan Tuhan sudah tidak lama datang. Melihat tanda-tanda yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, semua mulai terjadi di sana, baik di dalam maupun di luar berita-berita itu sebetulnya semuanya merujuk kepada nubuatan Alkitab. Sudah semua ada itu. Ibaratnya kalau saudara yang ibu-ibu yang suka nonton sinetron, sebetulnya itu tinggal tayangan, tapi semua sudah dibuat semua. Tinggal tunggu jam ditayangkan saja. Tapi semua itu sudah ada, tinggal menunggu saatnya terjadi. Karena semuanya sudah dicatat dalam Alkitab. Bicara tentang kesulitan yang kita hadapi bersama hari-hari ini, Alkitab sudah mencatat, bahkan secara rinci kesulitan apa saja, secara rinci semua dicatat. Ya. Termasuk yang kita hadapi kurang lebih 2 tahun ini, Alkitab sudah mencatatnya. Ya. Balasan para Alkitab sudah mencatat. Malah saudara, kalau saya boleh katakan, di dalam kitab Wahyu pasal 6 saudara mungkin kalau baca itu mungkin antara saudara percaya nggak percaya, tapi jelas itu saudara, 1/4 penduduk bumi. Coba saudara, supaya saudara pikir saya hari ini kan ngikutin saudara, jadi mesti kita baca.
Saudara bayangkan 1/4. Bukan 400, bukan 4.000, bukan 4 juta. 1/4. Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Bersama-sama kita baca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang agak keras ya. Alkitab berkata, pakailah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Bersama-sama. Haleluya. Ayat 7 mulai ya. 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa apa? Atas 1/4 dari penduduk bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. 1/4. Dan salah satu yang ada yang disebut dalam keempat ini adalah sampar. Itu yang sudah kita lewati. Kita tidak tahu lagi ini apa ke depan. Sebab menurut informasi juga katanya sudah ada virus baru lagi. Masker belum lepas, sudah ada virus baru katanya. Dan ini lebih berat lagi karena katanya bukan lagi tinggal di tenggorokan, tapi dia tinggal di liver. Nah, saudara, kalau udah liver, apalagi udah di jantung, ya udah siap-siap aja. Artinya ya kalau memang sudah mau ke Yerusalem baru ya, makanya saudara, kita harus pastikan ya. Orang pernah bilang kalau sobat trek mau gimana ini? Nah, mesti kita pastikan dulu saudara. Jangan saudara sobat trek belum tahu lagi saudara, lebih bingung saudara. Kita pastikan kalau udah satu saat kita udah trek, ya kita di mana ini saudara. Nah itu ya. Nah saya mau sampaikan sedikit dulu ini. Wahyu pasal 6 adalah berbicara tentang meterai. Satu saat saya akan bahas mengenai meterai. Tapi karena ini ada hubungan sedikit, jadi dia meterai yang ke-6 ini, meterai yang ke-4 ini, yaitu mengenai di sini begini sudah. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah. Meterai ketiga adalah kuda hitam kalau nggak salah. Iya, kuda hitam. Tapi meterai yang keempat dibilang di sini warnanya agak lain. Kuning hijau. Beda sudah. Kalau putih udah jelas. Merah udah jelas, merah padam. Merah api, udah jelas. Hitamnya jelas hitam. Tapi ini yang keempat agak lain. Kuning sama apa? Hijau. Nah, kalau kami itu udah pasti tahu nih warnanya mau mengarah kemana. Kuning sama hijau, kalau dicampur apa warnanya? Itu warnanya itu abu pucat, keabu-abu tapi pucat. Warna apa itu saudara? Warna mayat, makanya kematian. Itu maksudnya. Warna mayat. Mayat kan kalau udah ini kebiru-biruan apa bukan itu. Nah ini warnanya kuning hijau itu ya itu warnanya. Cat kuning sama hijau. Aduh, coba ini. Nah itu warnanya. Kebiru-biruan ya udah. Kebiru-biruan keabu-abuan itu seperti mayat. Karena ini bicara kematian. 1/4 penduduk bumi. Dan Alkitab berkata apa itu saudara? 1/4 penduduk bumi itu saudara? Jelas sekali di sana. Dikatakan apa? Membunuh dengan apa? Pertama pedang. Pedang itu berbicara peperangan. Terus yang kedua dengan kelaparan. Yang ketiga sampar atau penyakit sampar. Dan yang keempat binatang buas yang dibunuh. Saya pernah katakan begini.
soal binatang buas ini. Kan orang bertanya baru, tiba-tiba nanti banyak singa, banyak harimau nanti. Bukan begitu, saudara. Kalau kita berpikir secara dan melihat lebih jernih lagi, bicara binatang buas tidak harus singa. Bicara binatang buas enggak harus harimau. Saudara, ada yang saudara anggap itu kecil tapi itu buas. Sekarang saya mau tanya. Ini yang mungkin kadang-kadang kalau cepat malah kita nggak sempat lihat. Tapi saya harus tanya. Saya mau tanya. Bicara buas ya. Nyamuk binatang buas atau tidak? Nyamuk binatang buas atau tidak? Halo? Nyamuk binatang buas atau tidak? Nyamuk itu kalau sudah ada ini sudah kecil, tapi kalau dia ini orang bisa mati. Berapa yang mati dengan demam berdarah malaria? Berapa? Itu kenapa? Karena gajah, bukan? Karena harimau, bukan? Karena singa, bukan? Nyamuk yang kadang-kadang nggak kita lihat, tapi bisa buas. Begitu. Jadi binatang buas itu nggak harus badannya besar. Semut pun kalau dia sudah ada bisanya, bisa buas. Itu kan dulu yang heboh-heboh, flu kelihatannya tahu. Tapi kalau sudah ada ini yang berbahaya. Jadi saudara, apa yang dikatakan Alkitab ini, waduh, seperempat saudara. Waktu COVID kemarin, kita tahu saudara, di beberapa negara luar biasa. Bahkan di India yang kita saksikan walaupun itu hanya melalui media televisi, lewat handphone kita lihat bagaimana mayat itu nggak bisa dikuburkan seperti layaknya. Terlalu banyak, boleh dikatakan orang yang bagaimana mau kuburkan. Lebih banyak yang mungkin yang mati sama yang hidup. Jadi mau kubur gimana? Tinggal satu tadi pakai alat. Udah didorong pakai alat, kali lubangnya pun udah. Yang penting udah nggak menjadi tidak mengeluarkan aroma yang gak enak. Udah tipu aja begitu. Kalau di Indonesia masih bagus. Walaupun ya seperti biasanya kita kalau dibuat ibadah tapi ya kondisi sudah. Tok juga kan ibadahnya yang menentukan keselamatan dia kan bukan pada waktu dibikinkan ibadah. Oh iya. Orang mati orang mati. Waktu itu rupanya berantem. Gara-gara udah mabok, malah berantem lah sampai mati. Terus bukan buat ibadah. Apakah ibadah akan mengubahnya? Tidak. Itu kan hanya penghormatan sebetulnya untuk keluarga dihiburkan. Jadi saudara, yang terjadi di Indonesia saudara, kita tahu bersama, udah nggak dibuat ibadah langsung lagi tengah malam. Dia meninggal tengah malam, ya tengah malam dibawa di kuburan. Kalau itu juga kalau lubangnya sudah ada. Karena itu yang pernah saya lihat, udah ngantri, udah ada yang udah dari sore, nanti kebagiannya tengah malam, karena lubangnya belum ada. Tapi masih bagus, masih dibuat satu-satu. Tuh di India, di Indonesia, kita kalau kita punya piaraan yang bagus, mau itu guguk atau apa, dipakai kain, dikali lubang, ya seperti dibuat baik-baik lah. Tapi di sana saudara, udah kayak sampah. Saudara. Bahkan ada yang dibakar. Nah puji Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, pintu kemurahan Tuhan belum ditutup. Kita bersyukur ini adalah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, karena ada satu saat pintu kemurahan Tuhan akan ditutup. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.